everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science from chapter 2. Jadi kita sudah ada di bab 2 di chapter 2 and our topic is gaya dan gerak. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, saat ini kita akan membahas poin yang pertama yaitu pengertian gerak. Jadi sekali lagi poin A yaitu pengertian gerak. Kita akan belajar tentang gerak. Di sini misalnya ada sebuah mobil yang sedang menuju ke arah kota Manado. Misalnya dia dari Bitung, dia mau menuju ke arah kota Manado. Nah, mobil ini atau mobil tersebut itu dikatakan sedang bergerak terhadap kota Manado, iya kan? Dia sedang bergerak terhadap kota Manado. Pertanyaannya, mengapa mobil tersebut dikatakan bergerak terhadap kota Manado? Apakah hanya karena mobil ini sedang menuju atau sedang berjalan menuju ke kota Manado sehingga mobil ini dapat dikatakan sedang bergerak? Kita akan belajar sebenarnya gerak ini apa, seperti itu. Nah, dalam fisika harus kita ketahui bahwa gerak suatu benda itu selalu dikaitkan dengan suatu titik acuan. Jadi selalu dikaitkan dengan suatu titik acuan. Nah, suatu benda ternyata itu dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan jika kedudukan benda tersebut itu terhadap titik acuannya itu berubah. Artinya begini, sama halnya dengan tadi contohnya ya. Di sini titik acuannya yang mobil tadi, ini dia masih di Bitung. Dia mau menuju ke Manado. Ini titik B ya kan, yang akan dia tuju ya, yang akan dia pergi ya. Dia akan menuju ke titik B, dia akan menuju ke Manado atau dia akan bergerak ke Manado. Titik acuannya ini. Nah, mobil ini ketika dia akan bergerak berarti dia akan menuju begini kan? Ya kan, dia bergerak menuju ke Manado. Berarti dia sudah melakukan perubahan posisi dari titik acuannya. Ini kan sudah berubah posisi. Di sini titik acuannya, dia menuju, dia berubah posisi atau kedudukan seperti itu. Nah, perubahan kedudukan bukan hanya perubahan jarak tetapi juga perubahan posisi. Walaupun jarak antara benda dan titik acuannya itu tetap. Seperti itu ya. Nah, coba di sini kita perhatikan ujung jarum jam yang berputar. Jadi kita perhatikan ujung jarum jam yang berputar ya di sini. Nah, jarak antara ujung jarum jam dan pusat putarannya itu tetap, ya kan? Jaraknya selalu tetap kan? Ujung jarum jam dengan pusat putarannya ya, dia selalu tetap, tidak berubah ya. Kalau kita perhatikan tidak berubah. Namun di sini ternyata posisi ujung jarum jam dan pusat putarannya itu yang selalu berubah-ubah. Kadangkala posisinya posisi ujung jarum jam ini ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, ada yang pas di atasnya ataupun ada di bawah pusat putarannya ujung jarum jam ini. Nah, ujung jarum jam dikatakan bergerak terhadap pusat putarannya walaupun jaraknya tetap, ya kan? Ujung jarum jam ini berputar-putar seperti ini. Nah, dia dikatakan bergerak terhadap pusat putarannya walaupun pusat putarannya ini pusat putarannya ini kan dia diam, ya kan? Hanya ujung jarum jam kan yang berputar walaupun di sini jaraknya tetap, ya kan? Jarak antara ujung jarum jam dengan pusat putarannya ini tetap, tetapi dikatakan ujung jarum jam bergerak terhadap pusat putarannya karena posisinya selalu berubah seperti itu. Nah, coba di sini jika kalian sedang naik bus atau naik bus seperti itu ya. Terus kalian di sini sedang meninggalkan terminal, misalnya terminal Bitung ya. Berarti dapat dikatakan bahwa kalian sedang bergerak terhadap terminal, iya kan? Bergerak terhadap terminal, berarti kalian sementara meninggalkan terminal tersebut. Dan bus juga bergerak terhadap terminal, iya. Kalian bergerak terhadap terminal, misalnya kalian ada di bus ya. Terus mobil juga ini dia bergerak terhadap terminal. Nah, akan tetapi coba kita perhatikan tempat duduk yang berada di dalam bus. Kita perhatikan. Nah, jarak antara tempat duduk yang satu dengan tempat duduk yang lain di dalam bus itu dia posisinya itu selalu tetap, iya kan? Walaupun kita sudah berjalan kita sudah bergerak terhadap terminal, kita sudah meninggalkan terminal, ternyata tetap jaraknya selalu sama atau selalu tetap. Nah, dalam hal ini tempat duduk yang satu tidak bergerak terhadap tempat duduk yang lain, ya kan? Sebab jarak dan posisinya itu selalu tepat, ya kan? Selalu
sama, konstan, tetap ya, tidak ada perubahan, tidak berubah. Dengan demikian di sini dapat dikatakan bahwa suatu benda dinyatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak antara posisi kedua posisi ini dia berubah. Seperti itu. Nah, jika di sini jarak antar posisi antara keduanya itu berubah, iya kan, seperti contoh tadi dia mau ke arah Manado, berarti dia dari titik acuannya dia tinggalkan titik acuan, dia berubah posisi, berubah kedudukan, seperti itu. Nah, jadi gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik acuannya. Nah, bisa juga dikatakan bahwa suatu benda atau sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Seperti itu ya. Oke, saat ini kita next bagian B, yaitu gerak selalu bersifat relatif. Nah, gerak yang bersifat relatif adalah gerak suatu benda yang sangat bergantung pada titik acuannya. Contohnya, misalnya kita sedang berada dalam mobil, misalnya kita dari titik A kita mau menuju ke titik B. Nah, sementara kita menuju ke titik B dalam perjalanan, coba kita arahkan pandangan kita keluar. Kita melihat pohon dan rumah-rumah yang ada di tepi jalan, kita lihat di situ seakan-akan bergerak menjauh kita, ya kan? Di sini kita ini mobilnya yang sementara dalam perjalanan, ini pohon atau rumah yang ada di tepi jalan. Nah, kita sedang menuju ke sana. Kita melihat seakan-akan rumah atau pohon ini dia sedang bergerak menjauh kita, ya kan? Menjauh kita. Ataupun kita bisa melihat ini pohon-pohon dan rumah ini dia bergerak dengan arah yang berlawanan, ya kan, dengan arah berlawanan. Kita mau ke sana, pohon ini kita lihat seakan-akan mau menjauhi kita. Nah, padahal sebenarnya pohon dan rumah ini dalam keadaan diam, ya, tidak bergerak. Yang bergerak itu mobil kita, seperti itu. Jadi sifat relatif gerak benda itu bergantung pada titik acuan yang digunakan, seperti itu ya. Oke, next di sini kita akan bahas bagian C, yaitu jenis-jenis gerak. Nah, ada benda yang tidak dapat dinyatakan bergerak, tetapi ada juga benda yang dapat dinyatakan bergerak. Bahkan ada pula benda yang dapat melakukan berbagai macam gerak sekaligus. Nah, kita akan pelajari maksudnya seperti apa, Mem. Nah, coba kalian lihat di buku kalian, buku paket Jelajah Konsep 2.2. Nah, di sini yang pertama, masukkan pena ke dalam saku bajumu. Kita masukkan pena ke dalam saku kita. Terus yang kedua, berjalan-jalanlah di depan kelas, terus sambil kalian membawa penghapus papan tulis. Kemudian ini di sini ada di saku kalian ada pena, ya. Terus di sini kalian berjalan-jalan di depan kelas sambil membawa penghapus papan tulis. Nah, kemudian sambil berjalan lempar dan tangkap kembali penghapus papan tulis tersebut dan lakukan secara berulang. Jadi misalnya ini penghapus papan tulis terus melempar, seperti itu ya. Nah, di sini coba kalian jawab pertanyaan ini. Apakah pena dalam saku bajumu bergerak terhadap kamu? Yang kedua, apakah kamu bergerak terhadap dinding kelas? Yang ketiga, apakah penghapus tersebut bergerak terhadap kamu? Yang keempat, apakah penghapus tersebut bergerak terhadap dinding kelas? Nah, di sini kita akan jawab sini ya. Nah, di sini dengan kita mempraktekkan yang tadi, di sini ternyata pena dalam saku bajumu itu tentu tidak dapat dinyatakan bergerak terhadap kamu, iya kan? Karena dia dalam posisi diam di sini, iya kan? Dia tidak bergerak, dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia kan benda mati ya. Kita hanya taruh dalam saku seperti itu. Yang bergerak adalah kita, iya kan? Karena kita yang berubah posisi, seperti itu. Jadi pena dalam saku bajumu itu tentu tidak dapat dinyatakan bergerak terhadap kamu. Itu pertanyaan pertama. Terus, apakah kamu bergerak terhadap dinding kelas? Nah, di sini kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu bergerak terhadap dinding kelas. Jadi kita, misalnya Mem ya, bisa dikatakan bergerak terhadap dinding kelas. Mem melakukan satu macam gerak, yaitu bergerak terhadap dinding kelas, iya kan? Terus di sini pertanyaan ketiga, apakah penghapus tersebut bergerak terhadap kamu? Apakah penghapus tersebut bergerak terhadap dinding kelas? Jawabannya begini,
penghapus dapat dikatakan melakukan dua macam gerak. Nah, ini yang tadi ada benda yang bahkan dia melakukan bermacam-macam gerak. Nah, ini penghapus melakukan dua macam gerak, yaitu gerak pertama adalah gerak terhadap kamu, dan yang gerak yang kedua adalah gerak terhadap dinding kelas. Seperti itu ya. Oke, next di sini kita akan bahas yaitu poin yang pertama, gerak menurut keadaan benda. Nah, gerakan benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan nyata, gerak nyata atau gerak yang sebenarnya, dan gerak semu. Nah, gerak nyata ini seperti apa? Gerak nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau perubahan benda terhadap titik acuan. Misalnya yang tadi Mem jelaskan, misalnya kita ada di titik A, terus kita mau menuju ke titik B. Dimana di sini kalau kita mau menuju ke titik B berarti kita meninggalkan titik acuan. Otomatis kita sudah berubah posisi atau sudah berubah kedudukan. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat pada orang yang berjalan, kuda yang berlari, terus kelereng yang menggelinding. Nah, sedangkan kalau gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Nah, gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Jadi sekali lagi, gerak semu ini bisa dikatakan sebagai keadaan di mana suatu benda terlihat bergerak padahal sebenarnya benda tersebut adalah diam ya, tidak bergerak, padahal sebenarnya benda tersebut diam. Nah, contohnya seperti tadi contoh. Pada saat kita duduk di dalam bus, misalnya kita berada dalam bus terus kita mau menuju misalnya ke Manado misalnya ya, kita dari Bitung kita menuju ke Manado. Coba kita arahkan sementara kita dalam perjalanan, kita arahkan mata kita atau pandangan kita ke luar. Kita di situ bisa melihat pohon-pohon, terus rumah-rumah, sepertinya itu bergerak menjauhi kita, ya kan? Kita sementara menuju misalnya seperti ini. Nah, kita melihat seolah-olah atau seakan-akan pohon-pohon dan rumah-rumah ini seakan-akan menjauhi kita, bergerak menjauhi kita. Padahal sebenarnya yang bergerak itu adalah bus dan pohon-pohon ini dalam keadaan diam. Nah, seperti itu ya. Oke, next di sini yang kedua yaitu gerak menurut bentuk lintasan. Nah, gerak dapat dibedakan menurut lintasannya, yaitu yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya itu berbentuk garis lurus atau tidak berbelok-belok ya, seperti itu. Nah, berbicara tentang lintasan, lintasan adalah titik-titik berurutan yang dilalui oleh suatu benda yang sedang bergerak. Contohnya bisa kita lihat kalau untuk benda yang bergerak lurus, itu kita bisa lihat gerak benda jatuh bebas, terus kita bisa lihat pada kelapa yang jatuh dari tangkainya, terus kita juga bisa lihat pada kelereng yang menggelinding dengan lintasan yang lurus, terus pesawat yang sedang terbang dengan lintasan lurus ke udara. Nah, di sini apakah mobil dapat melakukan gerak lurus? Yes, dapat, bisa ya, asalkan mobil melaju di lintasan yang lurus. Nah, next yaitu gerak melingkar yang kedua. Nah, gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya itu berbentuk lingkaran, iya kan? Gerak melingkar berarti lintasannya itu berbentuk lingkaran. Nah, dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putarannya, iya kan? Ini misalnya pusat putarannya ini gerak melingkar. Jarak benda dengan pusat putarannya itu tetap, iya kan? Tidak berubah jaraknya. Tetapi yang berubahnya di sini adalah posisi, seperti dengan arah jarum jam yang tadi ya. Posisi benda terhadap pusat lingkarannya yang berubah. Nah, contohnya kita bisa lihat tadi yang sudah Mem singgung yaitu jarum jam, di mana ujung jarum jam ini ketika dia melingkari pusat putarannya di situ, kita bisa lihat di mana jaraknya tetap, ya kan, jarak antara posisi dan ujung jarum jam itu tetap, tetapi yang berubah adalah posisinya atau kedudukannya. Terus juga kita bisa lihat contohnya pada asteroid yang bergerak mengelilingi matahari. Prinsipnya sama halnya dengan jarum jam ya, seperti itu. Nah, next yaitu yang ketiga, gerak parabola. Nah, gerak parabola adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Contoh gerak parabola adalah gerakan bola pada permainan bola basket, di mana bola tersebut berbentuk lintasan parabola. Iya kan, misalnya kita bermain bola basket misalnya. Kalau misalnya kita mau lempar ke ring, nah bola ini dia akan lintasannya akan berbentuk melengkung, akan berbentuk
lintasan yang melengkung yang berbentuk parabola, ya kan, dia akan menjadi seperti ini. Seperti itu ya. Oke.